Di tempat Somun dan yang lainnya, setelah meninggalkan Bu In Gok dan pasukannya, Gu Yangpong pun berkata kepada kakeknya Somun, kalau dirinya sungguh kejam setelah memberikan tekanan dengan aura yang begitu kuat terhadap Bu In Gok dan pasukannya. Dan kakeknya Somun, sambil tertawa dia berkata, kalau Gu Yangpong juga melakukan hal yang sama, karena saat mereka melihatnya, kakeknya Somun berkata kalau Bu In Gok seperti tanaman putri salju, yang ketika disentuh, tanaman itu akan menciut seperti ketakutan. Di saat mereka memutuskan untuk beristirahat di pinggiran sungai, Somun pun bertanya, apa yang Gu Yangpong maksudkan kalau jalur cahaya memberitahu istana Pacheon tentang dirinya, dan Gu Yangpong pun berkata, kalau jalur cahaya telah memberitahu Mandok Mun. Lalu, Somun pun bertanya kembali, siapa yang memberitahu Mandok Mun? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau apa yang ia dengar dari Huan Ya, orang yang memberitahukan tentang Somun saat dirinya berduel dengan tetua Samahu di waktu itu, adalah Letnan Zhuge Yongyong. Somun yang mendengar itu, dia pun bertanya, kenapa Zhuge Yongyong pun melakukan hal tersebut, dan Gu Yangpong pun berkata, dengan mengatakan, Zhuge Yong pun juga tidak menyangka ini, dia pasti melakukannya karena posisinya sebagai letnan dari koalisi keadilan. Bahkan jika tidak memberitahu mereka, Mandok Mun akan tetap mengejarmu untuk balas dendam. Aku tidak akan menghentikanmu kalau kau mau balas dendam. Tapi, pikirkan pengaruh yang dimiliki Zhuge Yongyong di koalisi keadilan. Karena kalau kau mencoba membalaskan dendam atas kematian istrimu akibat dari Zhuge Yongyong yang memberikan informasi kepada Mandok Mun, kau mungkin akan bertarung dengan setiap ahli bela diri yang berkumpul di sekitarnya. Itu artinya, akan lebih banyak darah yang akan tumpah. Kakeknya pun lalu berkata, kalau semuanya yang sudah terjadi, itu adalah suratan takdir, seperti pertarungan Somun dengan Mandok Mun, ketika Somun bertemu dengan Chunha, serta Somun yang harus melihat istrinya pergi tuk selamanya. Kakeknya berkata kalau itu semua adalah takdir yang harus Somun lalui. Kemudian, Somun pun bertanya, apakah kakeknya tersebut menginginkan dirinya untuk melupakan apa yang ia alami? Dan kakeknya pun berkata, kalau Somun tidak menahan dirinya, itu akan menimbulkan lebih banyak nyawa yang jatuh. Namun terlepas dari itu, kakeknya Somun berkata kalau pilihan yang akan Somun ambil ada di tangannya. Setelah beberapa saat merenung, dan teringat dengan peristiwa saat Dang Chonho mengambil tindakan membunuh cucunya agar bisa mengakhiri pertikaian, di saat itu, Somun pun berkata kalau Dang Chonho pasti merasakan perasaan yang sangat hancur, dan karena hal tersebut, Somun pun akhirnya berkata untuk pertama dan terakhir kalinya, dia akan membiarkan dan melupakan apa yang sudah Zhuge Yongyong lakukan. Keesokan harinya, mereka pun sampai di sebuah kota, dan saat mereka sedang berjalan di kota tersebut, tak berselang lama, mereka pun dihentikan oleh Osang dan pasukannya. Kemudian, Osang pun memberikan hormat kepada Somun dan yang lainnya, dan kakeknya Somun yang melihat itu, dia pun bertanya, kenapa Osang ada di tempat tersebut, dan sambil memberikan sebuah kertas, dia berkata kalau dia mendapatkan perintah dari letnan atau Zhuge Yongyong, untuk memberikan pesan yang tertulis di kertas tersebut, dan setelah Somun mengambil pesan tersebut, ketika dia membaca isi pesan tersebut, kakeknya Somun yang melihat isi surat tersebut berkata, kalau isi surat tersebut hanya berisikan permintaan bantuan, dan Gu Yangpong yang melihatnya juga, dia bertanya, apakah Somun akan pergi ke koalisi jalur cahaya? Dan Somun pun berkata, kalau dia hanya akan pergi untuk mencari fraksi Mandok Mun. Namun di waktu yang bersamaan, Somun berkata dalam hatinya, kalau Zhuge Yongyong, dia mencoba untuk menempatkannya ke dalam situasi yang sulit. Karena dalam pesan tersebut, Zhuge Yongyong menulis tentang Sang Cui Gae serta Guak Geom Miung akan memimpin grup Bokma, serta Namgung Jin Ah dan Namgung Hye yang tergabung dalam grup Ei Hiul. Kemudian, setelah membaca isi surat tersebut, Somun berkata, kalau yang lucu dari isi surat tersebut, Zhuge Yongyong menulis tentang saudara-saudaranya yang membuat perasaan Somun menjadi gelisah. Kakeknya Somun yang mendengar itu, dia lalu bertanya, apakah Somun akan pergi membantu mereka? Dan Somun pun berkata, meski mereka bukan saudara-saudaranya,
Somun sudah menganggap mereka keluarga yang berharga, dan kalau mereka dalam bahaya, Somun berkata kalau dia harus pergi. Dan ketika Somun teringat dengan Hyung Jomun yang sudah mati akibat menyelamatkan istrinya dari penyergapan fraksi Mandokmun, dia yang tak mau kehilangan saudaranya lagi, dia lalu berkata kalau dirinya akan membantu saudara-saudaranya setelah urusannya selesai dengan Mandokmun. Tetapi di sisi lain, Somun juga kesal dengan apa yang sudah Zuge Yongyong lakukan. Di saat Somun sedang merobek pesan tersebut, kakeknya pun bertanya dengan anaknya Huiso, apakah Somun akan membawa anaknya tersebut ke medan perang, yang bisa membuatnya serta dirinya mati. Namun ketika Somun berkata kalau kakeknya tersebut akan baik-baik saja, kakeknya Somun pun memotong perkataannya, dengan berkata kalau dia tidak ingin pergi ke medan perang. Kemudian, kakeknya Somun berkata kembali, kalau dia sudah berencana membawa Huiso pulang setelah sampai di koalisi jalur cahaya. Somun yang tak menginginkan hal tersebut, dia pun berkata kalau itu tidak bisa. Namun, kakeknya Somun berkata, kalau Huiso yang sebagai cicitnya yang akan meneruskan kelangsungan keluarga Elji, dia tak mau meresikokan penerus keluarganya. Namun, Somun yang masih tak mau membiarkan hal tersebut, dia berkata kalau Huiso masih bayi, dan harus tinggal dengan ayahnya. Namun, kakeknya Somun yang tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Somun, sambil merebut Huiso, dia berkata kalau keputusannya sudah bulat, kalau dia akan membawa Huiso ke kampung halamannya. Somun yang mencoba menghentikan itu pun berkata, kalau dia adalah ayahnya, dan kakeknya yang tak mau kalah pun berkata, kalau dirinya adalah kakeknya. Kemudian, Somun berkata, kalau Huiso tidak bersama dengannya, Huiso akan terus-terusan menangis, dan kakeknya yang mendengar itu, dia berkata kalau Huiso akan beradaptasi dengan seiringnya waktu, dan karena kekeras kepalaan kakeknya tersebut, Somun pun meminta kakeknya untuk memberikan waktu, dan kakeknya pun bertanya, seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Somun, dan Somun yang tak tahu harus seberapa lama bisa menuntaskan masalahnya. Dia berkata kalau dia tidak bisa menjamin apapun, namun terlepas dari itu, Somun berkata kalau dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan secepat mungkin. Kakeknya Somun yang merenung sejenak, dia pun dihampiri oleh Gu Yangpong, dengan dia yang berkata, kalau kakeknya Somun juga harus melihat dari sudut pandang Somun. Kalau perbuatannya, Gu Yangpong berkata kalau itu patut dipuji melihat Somun mencoba memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah, dan kakeknya Somun, yang bertanya pendapat dari Gu Yangpong, Gu Yangpong pun mengusulkan, kalau kakeknya Somun bisa membawa Huiso ke tempat Shaolin dan menunggu Somun di sana, dan setelah menyetujui usulan tersebut, kakeknya Somun pun berkata kepada Somun, kalau dia akan diberi waktu selama 100 hari, dan kalau di waktu tersebut Somun masih belum menyelesaikan urusannya, kakeknya pun berkata, kalau dia akan langsung pergi ke kampung halamannya, dan Somun pun menyetujui apa yang dikatakan oleh kakeknya tersebut. Kakeknya Somun lalu bertanya, apakah Somun akan membawa Iron Mask? Dan Somun pun berkata, kalau dia tidak membutuhkan burung yang tidak berguna seperti Iron Mask. Kemudian, di sisi Oh Sang, dia pun berkata kepada Somun, kalau dirinya ingin melawan istana Pacheon, Oh Sang berkata kalau dia akan bergabung dengan Somun. Namun, Somun yang tak menghiraukannya, dia berkata kepada Oh Sang untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Di dalam perjalanan tersebut, Somun yang merasa kesal karena waktu selama 100 hari terlalu sedikit. Di saat dia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan, dia pun lalu mengambil pilihan, kalau dia akan mengurus fraksi Mandokmun terlebih dahulu, dan setelah selesai dari itu, Somun berencana akan menolong saudaranya. Dan karena waktunya sangat mepet, Somun pun langsung bergerak dengan cepat, sehingga membuat Oh Sang terkejut, dan langsung meminta Somun untuk berhenti terlebih dahulu, dan setelah Somun berhenti, dia pun bertanya kepada Oh Sang, apakah ada masalah, dan Oh Sang pun berkata, apakah Somun akan bergerak sendiri seperti itu, dan Somun berkata, karena dirinya tidak punya waktu yang banyak. Somun berkata kalau dia akan pergi terlebih dahulu. Namun, Oh Sang berkata, apakah Somun sudah tahu letak istana Pacheon kalau dirinya pergi sendiri, dan sambil meninggalkan Oh Sang dan kelompoknya,
So-mun berkata kalau hal tersebut akan ia tanyakan kepada orang-orang di jalanan, dan karena hal tersebut, Oh Sang yang merasa kesal dengan tingkah dari So-mun. Dia pun mengumpatnya, serta berkata kalau dia akan menghancurkan harga diri So-mun dan membuatnya berlutut di hadapannya. Di gunung tempat pertarungan antara kedua kubu dilaksanakan, di dalam pertempuran tersebut, Lee Song-jin pun menyuruh pasukannya untuk mundur kembali. Dan di dalam pelarian tersebut, salah satu dari mereka pun bertanya kepada Lee Song-jin selaku komandan dari penyerangan tersebut. Setelah kelima kalinya mereka mengambil keputusan untuk mundur. Kenapa mereka mengambil tindakan itu lagi? Dan Lee Song-jin pun berkata, kalau itu bukan waktunya untuk mereka bertarung, dan menyuruhnya untuk bersabar. Karena dia meyakini, kalau kesempatan untuk mereka menyerang balik pasti akan datang. Pria itu pun berkata kembali, meski dia tahu kalau itu adalah rencana dari Zhuge Gong. Tapi menurutnya, kalau mereka terus melakukan hal tersebut, moral dari para pasukan pasti akan terguncang, dan Guak Muung yang ada di sebelahnya pun bersependapat, serta berkata kalau mengambil keputusan untuk mundur lebih sulit daripada menyerang. Karena, pasukan mereka akan sangat terkuras staminanya, dan Lee Song-jin, dia yang mendengar itu pun memahami apa yang dikhawatirkan oleh Guak Muung. Tetapi, Lee Song-jin berkata kalau prioritas mereka adalah menyelamatkan sebanyak mungkin pasukan sampai mereka bisa mencapai cabang Pyeongjong, karena di situ adalah garis pertahanan terakhir mereka. Namun terlepas dari rencana mereka, Guak Muung yang bertanya-tanya apakah rencana mereka akan berhasil, dia berkata kalau dia sedikit ragu dengan rencana tersebut. Di sisi lain, Guilok yang melihat para pasukan jalur cahaya membuat keputusan untuk mundur kembali. Dia pun merasa kesal, karena meski mereka mendapatkan kemenangan, dia berpendapat kalau ada sesuatu yang tidak beres, dan Chon Suyu yang mendengar itu. Dia pun berkata, kalau mungkin, pasukan jalur cahaya mempunyai semacam rencana. Kemudian, Guilok berkata, meski mereka sudah 10 hari sejak mereka masuk ke Provinsi Henan, mereka masih belum mendapatkan perkembangan sedikit pun. Dan Chon Suyu pun berkata, kalau musuh bergantung pada jebakan dan sergapan, mereka jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Guilok yang mendapatkan protes dari para pasukan mereka, dia pun bertanya kepada Chon Suyu selaku komandan mereka, kenapa mereka tidak menyerang pasukan jalur cahaya yang mundur. Dan Chon Suyu yang mendengar itu, dia dengan raut wajah yang marah, dia pun mempertanyakan kebenaran hal tersebut, dan Guilok yang ketakutan pun, sambil terbata-bata, dia berkata kalau yang komplain bukanlah pasukan mereka, melainkan grup jalur kegelapan yang bergabung dengan mereka, dan Chon Suyu pun mencoba mengingatkan Guilok kembali, dengan apa yang mereka lakukan di beberapa waktu yang lalu, saat mereka mengejar musuh dan mengalami kerugian yang sangat besar, dan karena hal tersebut, Chon Suyu berkata, kalau mereka tidak boleh melakukan hal yang ceroboh seperti yang sudah mereka alami di beberapa waktu yang lalu. Di tempat lain, Naeng Ak dan pasukannya pun memasuki area barat laut Provinsi Henan. Dengan dibantu oleh pasukan zombie beracun, akhirnya Naeng Ak pun berhasil sampai di markas pasukan jalur cahaya, dan setelah memerintahkan pasukannya untuk menyerang dengan bantuan dari para zombie racun, mereka pun serentak menyerang ke arah perkumpulan pasukan jalur cahaya, dan di sisi pasukan jalur cahaya, para petinggi yang sedang melihat mereka di atas kastil, Zhuge Gong pun lalu memberikan instruksi untuk menjaga jarak terhadap senjata zombie racun, dan para pasukan jalur cahaya yang mendapatkan instruksi tersebut, mereka pun memulai membentuk formasi sambil mempertahankan jarak dari senjata zombie racun. Dan ketika senjata zombie racun mulai melancarkan serangannya, grup dari penyergap dari pasukan jalur cahaya pun mulai menyerang senjata zombie racun. Tetapi, senjata zombie yang tak terkalahkan pun terus membantai mereka. Zhuge Yongyong yang melihat itu pun berkata, kalau situasi yang mereka alami sangatlah buruk, karena jebakan serta serangan yang mereka persiapkan semuanya tidak berpengaruh kepada senjata zombie racun. Dan ayahnya yang ada di dekatnya, dia pun merasa heran, karena jebakan yang dibuat dengan sepenuh hati oleh para pasukan jalur cahaya, tidak berguna sama sekali terhadap senjata zombie racun, dan karena hal tersebut,
Zhuge Yongyong pun memerintahkan para pasukan jalur cahaya untuk jangan menghadapi zombie racun secara langsung, dan menyuruh mereka untuk mundur ke kedua sisi. Setelah perintah itu diumumkan dengan menggunakan isyarat pengibaran bendera, mereka yang mulai menjaga jarak dan berpindah ke kedua sisi. Tak diduga, pasukan Naeng Ak yang datang dari atas mereka pun langsung membantai mereka, dan di sisi lainnya, mereka yang mencoba menjaga jarak pun dihadang oleh pasukan Naeng Ak, dengan salah satu dari mereka yang berkata, kalau merekalah lawan yang harus pasukan jalur cahaya lawan, dan di sisi para petinggi jalur cahaya, Zhuge Yongyong yang melihat kondisi pasukan mereka, dia pun berkata kepada ayahnya, kalau mereka harus mundur sekaligus. Tetapi, di waktu tersebut, kalau jalur mundur mereka dihalangi oleh pasukan Istana Pacheon, Zhuge Yongyong berkata kalau mereka sudah dipastikan akan musnah. Tetapi, Zhuge Gong berkata, kalau mereka harus mempertahankan tempat tersebut, karena kalau tempat tersebut runtuh, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Dan karena hal tersebut, salah satu dari petinggi yang bernama Jin In, dia pun berkata kalau dia akan menahan musuh dengan pasukannya. Di tempat pertarungan, seseorang yang dikenal dengan sebutan The Smiling Warrior yang bernama Bok Hak-gyung, dia yang memerintahkan pasukan fraksi Jongnam untuk mengikutinya. Dia pun langsung menerjang ke arah pasukan musuh, dan di dalam pertarungan tersebut, dia berkata kepada pasukan fraksi Jongnam yang mengikuti untuk selalu fokus, karena kalau satu kesalahan kecilnya saja, itu akan membuat nyawa mereka melayang, dan kalau mereka sampai kalah di pertarungan tersebut, Bok Hak-gyung berkata kalau itu akan menjadi akhir bagi pasukan jalur cahaya. Di sisi Zhuge Gong, dia yang melihat kehebatan dari Bok Hak-gyung, dia pun merasa kagum, karena dia tidak mengira, kalau di fraksi Jongnam ada orang sehebat itu, dan Biksu Yong-oh pun merasakan hal yang sama, karena, Bok Hak-gyung bisa menahan Blood Slasher Corps, dan di sisi Jin In, dia pun berkata, kalau mereka yang bertujuan untuk mundur ke cabang Pyeongjong, dia pun berkata, apakah mereka harus mengambil tindakan untuk mundur? Dan Zhuge Gong pun berkata, kalau mereka mundur di detik itu, fokus pasukan musuh akan terpecah ke tempat lain. Dan kalau hal itu terjadi, Zhuge Gong berkata kalau itu akan membuat pasukan dari Lee Song Jin terkepung. Di sisi lain, Peng On Mun selaku pemimpin dari klan Peng, dia pun berkata dengan lantang kepada para pasukannya, kalau target dari mereka adalah senjata zombie racun, dan menyuruh mereka untuk menunjukkan pada pasukan musuh, kalau kekuatan dari klan mereka sangatlah hebat, dan setelah mendapatkan perintah tersebut, para pasukannya langsung menerjang ke salah satu zombie racun, dan dengan tali yang mereka gunakan, mereka pun akhirnya berhasil mengunci pergerakan dari salah satu zombie racun tersebut. Dan setelah zombie itu tak bisa bergerak, Peng On Mun dengan senjata kampak besarnya, dia pun melancarkan serangannya, yang berhasil memenggal kepala zombie racun tersebut, sehingga membuat moral dari pasukan jalur cahaya bangkit kembali. Di sisi lain, So Mun yang melihat kejadian itu di atas pohon, dia pun berkata, kalau Peng On Mun cukup bisa diandalkan, dan So Mun yang berpendapat kalau ada orang yang mengendalikan para zombie racun tersebut, dia pun akhirnya menemukan orang tersebut, dan ketika melihat orang tersebut mengendalikan zombie racun dengan suara suling, di waktu yang bersamaan, So Mun pun bertanya-tanya, di mana keberadaan Gi Sugon yang ia cari, dan untuk memancingnya keluar, So Mun pun langsung melancarkan serangannya, sehingga membuat beberapa dari zombie racun tersebut pun tersungkur, dan pasukan dari fraksi Mandok Mun yang melihat para zombie racun dikalahkan, mereka yang melihat bayangan seseorang yang menghampiri mereka yang diketahui kalau dia adalah So Mun, salah satu dari mereka pun menyuruh So Mun untuk berhenti. Tetapi, So Mun yang tak menghiraukan perkataannya pun langsung melancarkan serangan tembakan panah tak berbentuk, yang sekaligus membunuh orang tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.